Negeri Semarang. Nanti kalau saya cerita tentang anak saya, mohon jangan guru makanya bisa. Jangan deh, saya juga belajar dari nol menjadi orang tua anak berkebutuhan khusus juga. Tidak kebetulan Bapak Ibu, kalau saya bilang kebetulan saya punya anak berkebutuhan khusus, tidak kebetulan. Pasti Allah memberi kita alur cerita seperti ini tidak kebetulan ya. Pasti ada maksud dibalik apa yang Allah berikan kepada kita atau Allah yang berikan ke kita. Saya mempunyai anak berkebutuhan khusus dengan kebutuhan autisme Bapak Ibu. Sudah umurnya saat ini 21 tahun. Alhamdulillah, kalau dikatakan mandiri, merawat dirinya sendiri, sudah mandiri. Tetapi jangan, sekali lagi jangan karena lihat saya sebagai guru SLB, tetapi saya banyak belajar bagaimana menjadikan anak saya menjadi individu yang mandiri. Sebelum saya nanti masuk ke cerita tentang anak saya, sekilas nanti ada ya, bagaimana sih Bapak Ibu kita menjadi orang tua, hal-hal apa yang harusnya kita sikapi terlebih dahulu, menata diri kita, hati kita sendiri setelah kita diberi titipan anak-anak spesial. Bapak Ibu masih semangat semua ya? Alhamdulillah. Di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana menjadi orang tua bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Saya tidak bicara tentang kebutuhan khusus tertentu ya Bapak Ibu. Tidak mudah ya. Adakah yang mudah? Merasa mudah? Tidak mudah pasti ya Bu. Pernah Bu di dalam kamar nangis sendirian karena pusing? Sama saya juga Bu. Jangan berarti kami Bu. Tidak mudah Bu, karena mereka jauh membutuhkan support yang lebih dari kita. Tetapi dengan tidak mengabaikan anak-anak kita yang lain tentunya ya. Nah ini Bu, pertama yang harus kita bisa sikapi ketika kita diberi titipan yang spesial ini. Yang pertama tentunya menerima kondisi, menerima bahwa dengan lapang dada. Saya yakin itu tidak mudah. Kita diberi titipan yang luar biasa. Bapak Ibu, saya yakin di sini sudah bisa semua ya. Pun sakit ya, telingo. Anakku begini pasti sudah bisa. Karena kalau belum bisa, kita tidak akan masuk ke step selanjutnya ya Bapak Ibu. Sabar. Sabar itu definisinya beda-beda nih Bapak Ibu. Suara dan itu tidak menandakan tidak sabar, beda. Kita dengan anak-anak kita itu sabar itu definisinya berbeda-beda. Saya kalau sama anak saya suaranya banter, tetapi banternya itu kan intonasinya bukan apa ya Bu, marah, mureng-mureng itu loh bukan. Tapi mungkin lebih ke tegas, lebih ada penekanan intonasi seperti itu. Menahan emosi Bu. Nanti kalau beliau kok mau baik, tapi kira iso misalnya. Nah menata ya seperti itu Bu, sabar ya. Yang selanjutnya berbagi informasi Bu. Kalau di Pati kurang tahu mungkin ada komunitas orang tua biasanya itu. Kita bisa di situ kita bisa saling berbagi informasi. Kira-kira anakku kalau dikasih donat tampil enggak ya? Itu bisa saling berbagi. Kalau misalnya begini kamu ke dokter mana ya? Itu kita butuhkan Bapak Ibu sebagai orang tua anak berkebutuhan khusus, kita membutuhkan sharing-sharing dari orang tua lain juga yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Selain itu kalau curhat itu kan bikin lega ya. Kalau ada teman yang mungkin mau mendengarkan kita berbagi kisah, itu mau mendengarkan kisah kita saja, itu lebih lega gitu loh, daripada kita mau ngempet di sini. Wasel, saya tuh wasel aku
bisa dengan sharing, entah itu mungkin bisa memberikan solusi teman sharing kita atau enggak, tapi ada perasaan lega dan kita jadi lebih ringan dalam menerima keadaan. Yang selanjutnya pilih informasi Bapak Ibu. Tidak semua anak-anak berkebutuhan khusus ditangani dengan cara yang sama. Kita mengenal karakter anak kita sendiri. Tidak kalau yang sana dikasih obat kayak menang, anteng, belum tentu itu juga akan cocok dengan anak-anak kita. Saya terapkan juga itu ketika saya salah tidak nilai informasi. Jadi anak autis saya waktu masih kecil hiperaktif, kesulitan, kami orang tuanya kesulitan untuk mengendalikan perilakunya. Ada salah satu orang tua juga kayak orang ini loh obatnya anakku, anak anteng begini. Dan itu kita berikan benar. Ternyata yang terjadi anak saya tidak bisa bergerak sama sekali, ada kekakuan semacam jadi lemes, kosong. Dan itu membuat kami panik dan menurut kami itu kesalahan fatal karena kami tidak milih informasi. Kami hanya yang sana pakai itu kok ya coba tapi cobanya kita bukan berdasarkan rekomendasi dari ahli itu. Kemudian tidak menjadikan bahan celaan Bapak Ibu, itu putra putri kita sendiri. Jangan itu dijadikan guyonan misalnya begitu, atau kalau misalnya di luar itu sering ada nih ya biasanya orang itu menghina kok kamu menyendiri terus kayak autis, itu jangan. Anak-anak kita ini anak-anak spesial, kalaupun ada yang begitu jangan terima Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita ini bukan bahan candaan juga untuk orang lain. Misalnya meraiso juga Pak. Jangan kita dikatain tergideng gitu. Oh, kayak itu. Jadi jangan mau. Terus Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, anak-anak kita itu kan sering nongkrong ya. Kadang-kadang di lingkungan itu kan di post itu loh Bu ya. Sampai ada kan beberapa yang sudah dewasa atau itu di post, itu malah dikerjain, guyonan. Nah kalau penjenengan melihat yang seperti itu, mohon diberi pengertian yang di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya itu diberi pengertian bahwa anak saya tidak pantas dibegitukan. Mereka sama. Kalau kita bisa mendidiknya mereka, membuat pola yang baik, yang benar buat mereka, mereka bisa sama dengan anak-anak yang lain. Seperti itu. Kemudian istirahat yang cukup ini Bapak Ibu, jangan stres. Penjenengan harus punya waktu untuk penjenengan sendiri juga. Nanti kalau misalnya kita terlalu kok anakku belum bisa ini, penjenengan nanti stres sendiri. Kita juga harus punya waktu untuk diri kita sendiri. Meluangkan waktu untuk diri kita sendiri, istilahnya me time ya Bapak Ibu. Bekerja sama dengan keluarga, buatan penjenengan semua ya. Kalau biasanya kan ibu-ibu, bukan ibu semua yang memikirkan atau mengikuti program pola atau mendidik anaknya. Seluruh anggota keluarga harus mengikuti atau melakukan hal yang sama. Jadi ada ruang buat Bapak Ibu juga untuk istirahat gantian seperti itu ya. Nah kalau ini untuk prinsip-prinsipnya ya Bapak Ibu, yang memang kalau kita ingin anak kita sesuai yang kita harapkan, tapi realistis ya Bapak Ibu, realistis. Ada nggak yang di sini
yang gak ada gangguan berpikirnya, kognitifnya misalnya seperti itu. Berharap anaknya nanti menikah, punya anak seperti itu. Masih ya? Masih ya? Kalau anak kita dibilangkan gila. Ya, semoga dari harapan-harapan Bapak Ibu yang seperti itu makin memberi semangat kepada Bapak Ibu bagaimana supaya anak kita memang benar-benar bisa seperti yang Bapak Ibu harapkan. Tetapi kalau Bapak Ibu belum melakukan itu, mari kita turunkan target kita, Bapak Ibu. Jangan kita tidak realistis. Ada gini, ada anak yang tidak dipola. Polanya dengan kasih. Kalau dengan kasih itu Bu, berarti kalau kamu dikasih semua apa? Kita tidak sampai ke pola asuh, tetapi kasih itu kan kayak mesake kalau Bu, mesake. Masih begitu ya? Kalau nggak diberi kamu mesake yo, ngomong cicil, ngomong coklat, ngomong wafer cicil kok nggak boleh. Nah, pola-pola yang sebenarnya harus itu kita lakukan, kita terapkan, disiplin yang harus kita terapkan. Tapi selama kita belum bisa menerapkan itu dan belum ada hasilnya ke anak kita, mohon targetnya realistis, Bapak Ibu. Saya ada cerita itu eyangnya anak saya sendiri. Saya realistis, anak saya dengan gangguan autisme bukan tidak mungkin menikah, tetapi saya melihat spektrumnya, melihat derajatnya. Kalau saya melihat tidak di derajat yang ringan juga, meskipun baca tulis bisa, masak bisa, melakukan aktivitas sehari-hari bisa. Yang belum bisa mencari uang atau bekerja dengan mandiri, tetapi bisa bekerja, bisa menghasilkan uang tapi dengan pendampingan. Itu eyangnya bilang begini, aku mugo-mugo nanti aku meninggalnya nek Ismail itu sudah menikah ya, kayak gitu. Atau mugo-mugo meninggalnya, aku meninggalnya kalau Ismail itu sudah meninggal duluan. Itu tidak realistis Bapak Ibu, karena bukan kita yang bisa membuat seperti itu, apalagi sudah sampai ke meninggal dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menyiapkan anak-anak kita supaya ketika kita sudah nanti tidak ada, anak-anak bisa tanpa kita. Prinsipnya kalau saya cuma itu menyiapkan mereka, karena suatu saat kita bisa tidak mendampingi mereka lagi. Jadi ilmu mesake saya menguap hilang. Mesake saya ganti dengan membuat treatment untuk anak saya. Itu ya, pengawasan orang tua. Merepotkan ya Bu, harus mengawasi terus. Kalau tidak mau mengawasi terus, ajarkan menggunakan kompor misalnya bagi yang sudah besar. Kalau yang masih kecil mungkin kan masih ke toilet training yang seperti itu, penggunaan mungkin di kamar mandinya dihindarkan, itu tidak menaruh karbol sembarangan atau diberi pemahaman ini tidak boleh diminum misalnya begitu. Atau kalau misalnya yang besar seperti Mas ya, bikin teh sendiri, caranya apa? Ini rebus airnya, diajarkan ini panas, kalau dipegang nanti tumpah misalkan. Jadi kamu pegangnya tuh diajari bahwa ini untuk melakukan aktivitas berbahaya kita harus melakukan atau mendampingi anak-anak sampai bisa sendiri. Ada kan yang pasti suka melukai diri sendiri Bu? Melukai, nyopot, gigit, bentur-bentur ke kepala. Sudah semua tidak ada ya? Kadang-kadang anak-anak yang masih kecil-kecil perilakunya masih seperti itu. Jadi kalau tidak keturunan atau kita mungkin tidak bisa memenuhi maksud anak-anak
dirinya sendiri dengan menggigit dari badannya dia sendiri tangan atau membentuk-bentukkan kepala ke tembok, itu bisa dihilangkan, bisa. Saya juga dulu begitu, anak saya begitu, sama kalau tidak melukai diri sendiri menyerang orang lain pasti begitu. Dan apa yang bisa kita lakukan kalau sudah menyerang orang lain? Mohon maaf, anak saya kan selalu begitu ya Bu, padahal belum tentu orang tua yang lain mau memaafkan. Nah ini yang kadang-kadang tidak kita siapkan, atau malah kita ikut ngesu. Lah piye kok anakku kayak ngene kok. Terus piye? Itu terjadi di sekolah kan sering itu. Pertengkaran antara orang tua karena tidak menerima perlakuan dari anak lain seperti itu. Sebenarnya juga ketika orang tua lain tidak menerima bisa tidak salah juga. Wong anak ini saya ditonjok kan juga nggak ngapa-ngapain kok ditonjok, seperti itu ya nggak salah. Tapi ketika itu ranah di sekolah memang sebaiknya diselesaikan oleh pihak sekolahan, tidak orang tuanya sendiri yang rame. Selain itu kita orang tua menyadari ketika anak kita berperilaku agresif seperti itu, kita mulai berpikir bagaimana ya mengurangi agresivitasnya, bagaimana mempola supaya anak saya ini tidak gampang temannya lagi, misalnya seperti itu. Emosi-emosi yang harus kita tekan. Anak-anak ini rasa emosinya luar biasa. Baru salah baru mainannya diambil temannya saja sudah ngamuk. Belum, tapi yang sering terjadi ya, kalau nggak dikasih gitu ya Bu, jajanan sesuai keinginannya, ngamuk betul. Ngamuk. Pernah penjenengan mencoba untuk tidak memberi selama 1 minggu? Ngamuk, baru ngamuk sekali langsung diberikan ya, baru diberikan, belum ada 1 minggu. Padahal Bapak Ibu kalau penjenengan menahan diri 1-2 minggu, ngamuk itu ngamuk sendiri. Saya percaya itu semua hal yang dilakukan untuk mencari perhatian itu ketika kita abaikan, karena ini kan negatif ya, bukan positif. Ketika kita mengabaikan, ternyata bosan dewe, kesel dewe, dan tidak mengulang lagi. Jadi kalau putra penjenengan kan kita itu kan kalah sama isim gitu. Isim dilihat orang kok yang banget kenal gitu. Tapi kalau penjenengan bisa bertahan dari rasa isim itu, saya berani jamin seminggu 2 minggu tidak mengulang lagi Bapak Ibu. Tetapi jangan bolong. Besok kalau setelah dia sudah terpola, diulangi lagi, jangan bolong. Berikan hanya saja makan hal positif itu sebagai reward, sebagai hadiahnya saja. Nanti kalau misalnya penjenengan bolong, Bu mau coklat, padahal sudah tahu nggak boleh, tapi ya kan 2 minggu lah pakai ya, kasih aja. Nanti besok diulang lagi Bapak. Sama taktik loh, kalau tenang isi itu loh Bu, yang benar itu. Kita tuh kadang-kadang tahan dengan anak kita tapi nggak tahan dengan omongan orang. Nah itu yang kendala dari orang tua itu begitu. Tetapi selama bisa menabrak itu Bu, nahan isimnya itu sudahlah, ini anakku, nantinya yang akan ngurus selamanya itu aku, bukan orang lain. Isimnya kita buang dulu, oke? Nah ini penanganannya berbeda-beda. Boten sami. Kalau autis memang sebaiknya diet di awal ya, diet. Tetapi untuk kebutuhan yang lain, selama makanan itu tidak mengganggu metabolisme anak, silakan diberikan. Jangan semuanya nggak boleh. Sama yang seperti saya lakukan, saya dietnya tidak sampai hari ini saya
sudah lepas diet Bapak Ibu. Jadi anak saya diet sampai usia 15 tahun. Itu tidak terus tak pakai 15 tahun kok nggak boleh makan terigu, nggak boleh makan coklat, tidak seperti itu. Tetapi saya trial error. Jadi saya mencoba yang terlihat perilakunya seperti apa. Nanti kalau memang hasilnya bagus, saya hentikan. Misalnya ketika saya beli donat, kok guyu dewe, kok nangis dewe, berarti saya tidak. Berarti anak saya alergi terigunya mungkin, gulanya mungkin seperti itu. Tetapi ketika tidak, ya saya tetap memberikan. Terus ini Bapak Ibu, penjenengan pernahkah yang bagian ada gangguan metabolisme ya? Pernahkah melihat mohon maaf tinjanya anak-anak yang keluar dari anak-anak, pernahkah dilihat Bapak Ibu? Gak pernah ya? Gila ini apa? Saya kalau mengatur pola makannya saya sampai melihat ke situ Bapak Ibu. Jadi ternyata ketika dia ada alergi atau dia ada gangguan pada pencernaannya, metabolismenya, yang keluar itu berbeda, tidak seperti yang kita normal seperti ini. Ternyata berbeda. Anak saya waktu itu keluarnya hitam-hitam. Jadi seperti itu. Mohon maaf ya, saya vulgar, tapi ini memang kondisinya seperti itu. Setelah itu saya memang terus diet ketat. Saya diet ketat, semua makanan yang masuk itu menu dari saya semua, termasuk snack-snacknya juga. Sama dibantu dulu ada propolis itu ya, pakai klorofil itu kan ya. Saya pakai itu untuk ini ya, karena makan sayurnya itu nggak bisa. Anak-anak itu kan suka yang instan, nugget, sosis, mie instan itu makanan favorit mereka. Kalau kita nurutin sampai umur berapa ya akan bergantung kayak itu. Nah setelah saya berikan pola makan yang baik buat anak saya, ternyata ada hasilnya, perilakunya. Kita evaluasi perilakunya itu, penjenengan coba memberi makan di hari Senin, memberi yang gulanya tinggi mungkin, yang terigunya tinggi hari Senin, pasti dia akan tantrum itu seminggu. Entah tantrum, entah nangis sendiri, guyu sendiri, seperti itu seminggu. Tetapi bandingkan ketika mereka tidak membersih sama sekali, pasti akan berbeda. Nah seperti itu. Bagi untuk yang hambatan lain, jika memang ada gangguan pada metabolismenya, mohon juga didiet Bapak Ibu. Karena sekarang itu tidak hanya autis yang alergi makanan, bisa juga dengan hambatan lain. Itu kan bisa juga ternyata sistem tubuh mereka tidak bisa menerima beberapa zat yang terkandung dalam makanan itu, sehingga menyebabkan mereka lebih hiperaktif, lebih agresif dan gangguan perhatian. Biasanya seperti itu. Jadi tidak hanya pada autis saja biasanya makanan itu berpengaruh. Nah yang selanjutnya yang perlu dilakukan sebagai orang tua itu, ketika kita membuat treatment atau pola, konsisten Bu. Konsisten itu ajak, bukan pindah-pindah, bukan ganti-ganti. Kalau nggak boleh ya nggak boleh terus, jangan tiba-tiba boleh. Terus itu sampai benar-benar itu terbentuk. Continue juga, terus berulang-ulang. Perlakuannya sama, berulang-ulang. Kalau sudah menyuruh letakkan sabunnya di pojok sana, ya terus Bu. Kalau misalnya belum ya ingatkan lagi, ayo sabunnya harus ditaruh di mana. Ayo, mungkin awal-awal kan nggak mau ya. Ketika kita membuat treatment buat anak-anak, awalnya pasti mereka nggak mau karena terbiasa tidak ada aturan. Digandeng, Bapak Ibu digandeng, dipegangkan, kita atas ke tempatnya, begitu kita atas begitu sampai akhirnya kita cuma tinggal nunjuk. Ayo, ke sana, ayo
itu sampai nanti akhirnya sudah terpola bahwa oh satu harus diletakkan di pojok seperti itu. Jadi konsisten, sami terus, ampun ganti-ganti. Dan ini biasanya yang bikin kita nggak konsisten itu ketika di keluarga itu terdiri dari beberapa anggota. Kalau kita kompakan sama bapak, sama kakak, sama adiknya mungkin masih bisa. Yang susah itu kalau ada simbah. Nah ini biasanya simbah ini masaknya anakku kok ngomong-ngomong nah ini simbah ini nanti tahu kalau kita nitip dia sudah mendapat jajan satu kresek gitu. Nah ini yang kadang-kadang mungkin kita takut kalau karena sama orang tua gitu, tapi memang harus diberi pengertian bahwa mendidik anak-anak spesial itu harus satu suara, tidak boleh berbeda seperti yang disampaikan oleh Bu Titi tadi. Kalau berbeda-beda bisa tidak berhasil Bapak Ibu, karena anak ini kan akan lari ke tempat yang lebih enak. Ibu pelit, simbah nyuso, pasti akan berikutnya akan lari ke yang memberi banyak longgaran buat anak-anak kita. Nangis boleh kalau sama simbah, kalau sama ibu seplek misalnya seperti itu. Oh iya Bapak Ibu, meskipun anak-anak kita ini berkebutuhan khusus, mungkin kita kalau dipukul mungkin dia mawon ya, dipukul dia, ini dia. Kalau kita sudah nggak sabar, cepet kok suwe banget, plak, kayak gitu. Mohon itu dihindari perlakuan-perlakuan yang begitu. Karena nanti Bu, yang menjelaskan di rumah akan dilakukan di sekolah, plak begini. Jadi kalau di rumahnya nanti ini tak saya cerita ini dari orang tua, ini dari rumah, ini semua dibawa ke sekolah atau ke lingkungan di luar. Meskipun kalau orang tuanya ditanya, Pak, kok putranya kan dikane buatan kecong ya? Enggak tahu itu loh, bukan orang di mana-mana itu loh. Ya sebenarnya kan kalau di rumah dikasih tahu itu tidak boleh loh. Itu kalau misalnya kayak gitu nggak bagus loh. Itu jelas kalau misalnya kayak gitu selalu dibawa ke tempat lain, di tempat yang dia tidak menyatakan itu, dan itu menular Bapak Ibu. Penjelasan harus, karena ini mohon maaf, karena saya juga di sekolah, semua yang dibawa dari rumah itu dikeluarkan di sekolah dan itu menular, biasanya begitu. Kalau yang dari rumah lingkungannya miso itu boleh, miso itu boleh, yang ada di sekolah kan miso. Ini temannya ini miso juga, padahal temannya ini nggak tahu miso itu nggak baik, tapi itu boleh kok. Mohon dalam memberikan perlakuan ke anak di rumah kita perhatikan perilaku kita, verbal kita ke anak kita. Diajak ngobrol pelan-pelan bisa, dikajari alon-alon anak-anak kita bisa. Oke. Nah, nanti saya akan memberikan beberapa contoh program yang treatment yang saya lakukan kepada anak saya di rumah. Sekali lagi tidak hanya untuk anak autis, membentuk pola ke anak-anak berkebutuhan khusus kita tidak hanya untuk kebutuhan tertentu. Landasannya cuma satu, disiplin, konsisten, berulang-ulang seperti itu, ya. Dan orang tua, seluruh anggota keluarga, mulai dari bapak, ibu, kakak, adik, simbah, semua yang ada di dalam rumah itu atau keluarga besar itu sama, sekolahnya sama, satu suara, tidak ya tidak, boleh ya boleh, ya Bapak Ibu. Membuatkan seperti ini ke anak saya, bukan baru sehari atau kemarin Bapak Ibu. Saya membuatkan mereka anak saya seperti ini sejak dia sudah cara perilaku toilet trainingnya tuntas dulu, ya baru menuntaskan toilet training. Memakai pampers itu jangan lama-lama,
anu mati gak ya? mau berkebutuhan khusus atau tidak. Rasanya 2 tinggal tahun jalan berarti kan lagi saya. sudah lepas paper. 4 tahun maksimal Bapak Ibu. Tapi ya pendidikan pasti gini, nggak ngomong terus kok Bu ajarkan. Itu kan kalau punya anak yang lain, kita mau jeneng anak. pasti kita ajari bahwa anak-anak kita di rentang waktu tertentu setengah jam bawa ke toilet kalau masih di rumah, setengah jam kita bekerja sama dengan guru. Kalau misalnya Bu nanti nyuwun tolong ya sebentar, ini baru saya cek dia toilet trainingnya tuntas supaya tidak kompol, saya lepas pampasnya, minta tolong setiap 30 menit ditawarin ke toilet. Kalau anaknya penjenengan, putra penjenengan kerjanya belum muncul, ajarkan dia memberi kode. Kalau misalnya mau pipis yuk ini, kalau mau ini belet ya gini, karena kan kerjanya belum bisa, nanti kita maksakan apa? Pipis adalah belum. Kalau dia ajarkan kamu kalau mau pipis bilang dulu atau bilang ibu, dan jangan ngobrol ya, jangan ngobrol, bilang kalau mau pipis bilang. Nanti perlahan-lahan kita ajarkan verbalnya ya. Jangan bergantung sekali dengan sekolah. Jadi sekolah itu bukan yang semuanya harusnya ustaz sekolah jangan paksa bawa kali sekolahan. Jangan. Anak-anak kita bisa karena kita di rumah disiplin, karena kita menerapkan program, kita membuat program yang tepat untuk anak-anak kita. Jadi saya membuatkan program itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi Bu. Mulai dari dia harus bangun sholat subuh dan aktivitas selanjutnya supaya dia bisa konsisten. Kan nggak bisa kan kerja, jadi nggak bisa ngecek kamu sudah atau belum, sudah atau enggak. Jadi saya beri tanggung jawab setelah kamu melakukan job keren, setelah kamu melakukan job sendiri itu yang dikerjakan, yang selama ini saya terapkan. Tetapi Bapak Ibu, sekali lagi tidak ada yang instan, semuanya butuh proses tidak hanya 1 tahun 2 tahun, bisa sampai 5 tahun, bisa sampai 10 tahun, tergantung kita konsistennya kita sebagai orang tua, ketahanan kita sebagai orang tua, karena kebutuhan anak kita berbeda-beda, mulai dari yang ringan, sedang, dan berat. Kita menyadari kebutuhan anak kita di range yang mana. Kalau berat, masuk penjenengan paksakan dia bisa nyala ke kompor, kan betul. Kalau untuk yang berat, setidaknya dia bisa untuk dirinya sendiri, mandi, ganti baju, makan sendiri, bukan ruangan kode, benar. Apa kan harusnya dia bisa mengambil sendiri. Tahu bahwa perutku lapar, aku harus makan kan. Dia datang ke meja makan untuk mengambil. Itu bagi yang berat. Bagi yang sedang bisa diajarkan keterampilan lain seperti mencuci tempat makannya atau mungkin menyapu, seperti itu bisa diajarkan seperti itu. Jadi nah ini Bapak Ibu, kalau saya bilang tidak sampai bekerja, tapi saya pekerjakan anak saya. Jadi anak saya beri aktivitas yang saya bayar. Dia ternyata anak semangat melakukannya dan tanggung jawab. Ini bukan eksploitasi ya, bukan. Tetapi kita mengajarkan dan memberi reward ke mereka. Jadi kalau dia selesai mengelola meja, ini tuh 2.000. Dia membuang sampah 3.000. Itu ternyata memotivasi anak-anak kita untuk menjaga polanya. Jadi dia akan panik ketika tidak melakukan itu. Dan ternyata anak-anak itu tahu nilai ekonominya. Nanti aku kalau nggak melakukan tidak gajian seperti itu. Itu lama-lama anak pada saat itu sudah paham, oh dengan begini aku berarti bisa mendapatkan sesuatu. Jadi tidak hanya kita melatih tapi tidak ada goalnya di situ. Saya memberi reward ke anak saya begitu, jadi sebulan sekali dia sama seperti yang lain gajian. Jadi saya anggap dia bekerja, ternyata itu menyenangkan dia, memotivasi dia
dia karena dianggap sebagai individu yang dewasa. Kalau kuliah, dia minta kuliah gimana? Oh iya kuliah pakai baju. Dia merasa sudah dewasa atau bekerja gajian. Jadi setiap habis tanggal dia, ibu gajian karena sudah penuh checklistnya seperti itu. Itu sebagai motivasi mawon, tidak ada keharusan. Reward bisa disampaikan dengan apa saja, tidak harus selalu dengan uang. Ini kenapa saya beri uang? Karena uang itu setelahnya saya minta untuk dia belanjakan untuk kebutuhannya sendiri. Jadi kalau dia minta, ibu baju baru, pakai uang sendiri buat beli. Ibu minta manis, jajan, kalau apa saya akan bayar pakai uangnya sendiri. Seperti itu. Jadi kita tidak mengeluarkan lagi untuk jajan. Karena kalau begitu nanti tahunya minta ibu dibayari, minta dibayari. Tetapi dengan itu dia sadar, untuk bisa dapat baju baru, aku harus bekerja keras. Aku harus punya sesuatu untuk bisa memenuhi kebutuhanku sendiri. Tujuan dari pemberian reward itu guys, Bapak Ibu, bisa apa saja bentuknya, tidak harus uang. Ini contoh aktivitasnya ya, karena kebetulan memang saya mengenali bakatnya itu menggambar. Jadi saya waktu di SMP kelas 1, SMP kelas 1 itu diajari iklim dan cuaca sama gurunya. Terus saya gini, saya tanya di rumah, kamu jelas Bapak Ibu, iklim apa, cuaca apa? Kemudian saya mikir, anak saya ini kan semakin besar, saya butuh dia mandiri, berarti dia harus melakukan hal yang fungsional, vokasi, keterampilan. Saya menggali bakatnya. Jadi dia tuh menggambar manual di laptop, baru robot kamera berguna apa kayak gitu. Terus kemudian saya bawa laptopnya ke sekolah, Bapak, anak saya nggak usah diajari iklim dan cuaca, tolong diajari yang ini dikembangkan. Kalau mau mengajari pelajaran 2 saja, saya bilang gitu, uang dan jam, karena itu digunakan sehari-hari. Uang itu penting ya Bapak Ibu. Kita kan biasa ya, anak-anak dikasih uang diganti 5.000 juga nggak mungkin loh itu kalau nilainya 10.000. Dia si orang nggak tahu 50.000 dikasih dijolit ternyata 10.000 nggak tahu. Bisa saja anak-anak kita di luar sana ketika kita tidak menjaganya diapusi seperti itu. Nah, bagi saya 2 pembelajaran ini penting di sekolah. Jam, karena dia harus tahu waktu, dia mengatur dirinya sendiri berdasarkan waktu itu. Sama uang, saya minta gurunya seperti itu. Kemudian saya ketemu gurunya, saya suruh dia mengeksplor anak-anak, kemampuan anak saya muncul. Alhamdulillah dari gambar-gambarnya itu saya membantu. Seperti saya bilang tadi, tidak bisa bekerja sendiri, tetapi dengan pendampingan. Dia menggambar, saya menjadikan nilai ekonomi di situ. Saya buat casing HP, saya buat kaos, saya buat botol minuman atau tote bag kertas itu. Saya buat seperti itu. Jadi dia menggambar, tapi dia punya akhirnya menghasilkan nilai ekonomi di situ yang itu bisa menjadi tabungannya nanti ketika orang tuanya tidak bisa mendampingi. Dia juga latihan musik ya Bapak Ibu. Itu benar-benar saya cuma nemu aja. Teman saya ada guru musik di SLB, saya bilang, Pak tolong diajari. 0 itu dari 0, dia buta not baru ini. Kemudian saya sudah nggak punya target karena itu memang saya sudah lihat bakatnya di situ. Tetapi anak-anak kita yang spesial ini kan mereka punya kemauan luar biasa ketika kita menyulut gitu. Dia bisa akhirnya dari 1-2 lagu sekarang sudah berapa lagu ya Bu? Hampir 50 lagu dia bisa memainkan sendiri. Itu bukan karena bakat ya, tetapi kita sendiri yang jadi orang tua, ayo kamu bisa, begitu. Dan kita jangan terbatas pada kamu punya uang kok lah, aku borong-borong misalnya gitu. Semua yang kita miliki bisa jadi media untuk treatment anak-anak kita. Semua yang
yang di rumah yang kita punya itu bisa kita kembangkan menjadi alat untuk anak-anak kita. Ini gosok. Ada yang sudah berani dari gosok anaknya? Belum toh Bu? Takut kenyonyok toh? Saya biarkan kenyonyokannya berkali-kali Bu. Biarkan. Terus saya di belakangnya Bu, saya gosok punggungnya. Saya gini, ditekan seperti ini. Ayo ditekan. Biar dia juga ikut tekanan tangan saya di sini. Jadi halus. Saya gosok ya saya di sini punggungnya sampai mulai panas saya ginikan terus. Tapi itu berhasil Bapak Ibu. Anak saya mulai dari umur berapa ya? Saya lupa. Mungkin ya 15-an. Itu sudah nyuci baju sendiri, muncak. Saya tidak biarkan mesin cuci saya dipakai dia. Muncak, kayak gitu, muncak, gosok sendiri. Rewel saya tuh nangis, ya Allah tolong, kok anaknya dimotengin? Gak apa-apa Mbok, memang si Mbok mau nemenin, saya bilang kayak gitu. Kalau kayak gak ada si Mbok mau nemenin terus saya bilang. Tapi saya biarkan itu seperti itu. Gosok itu sekarang sudah aktivitas sosial dia. Bahkan bisa marah-marah, banyak banget. Sampai kurang begitu, padahal baju yang dia pakai sendiri memang banyak gitu ya. Nah ini masak dia sudah memang bisa. Kalau sekarang sudah saya suruh masak, ibu masak apa? Saya suruh dia milih menyiapkannya ini sampai mulai dari menyiapkan bahan milih dulu sampai mengakhiri masakan itu. Ini gambar yang saya aplikasikan di masker, gambarannya menjemur itu dapat bayaran 2.000. Jadi dia makso, kalau hari itu nggak jemur dia makso. Baju yang dari kantor dibawa cuci supaya bisa dapat 2.000 tadi Bu. Akhirnya termotivasi seperti itu. Ini kelas tadi ya, jadi dia sudah konsisten. Saya tambahin sekarang kelas rumah eyangnya. Jadi rumah eyangnya itu sebelahnya saya setiap hari sekarang saya suruh bersihin rumah eyangnya tanpa bayaran, karena ini kan eyang, kita harus sayang sama eyang. Membantu eyang itu perbuatan yang top. Saya begitu. Nah, ini membuang sampah. Memang saya senang karena membuang sampah itu kan dilakukan oleh anak saya bayarannya 3.000 karena nggak ada yang mau buang sampah gitu. Makanya saya beri rewardnya lebih dibanding yang lain. Ini membuat lauk sendiri sudah tahu kalau ibunya nggak masak, ibu bikin telur dadar ya. Semua sudah bisa Bu. Mohon sekali lagi saya tekankan, tidak ujung-ujung ya. Semua ada proses, ada nangisnya kalau diminta dari ember pun beludak-beludak ya. Saya sama pengen keringat ke salon aja nggak sempat Bu. Badan pegel semua, cuma minum telangin, nggak ada tukang pijat datang Bu. Karena kalau saya pijat di rumah diketuk terus, ibu nggak ada dipijat. Jadi memang kuncinya kita konsisten, sabar, disiplin Bu. Terus ini satu lagi Bapak Ibu, tahan isin. Karena nanti itu yang kita yang akan mendampingi, kita yang akan menjadikan anak kita seperti apa. Isin itu hanya akan menghambat jalan kita, membuat anak kita lebih mandiri. Makanya ya Bapak Ibu, matur nuwun sangat sudah mendengarkan cerita saya siang ini. Semoga sharing kita hari ini bermanfaat. Bapak Ibu juga bisa menceritakan putra-putrinya di rumah seperti apa. Mungkin malah sudah ada yang punya program-program yang luar biasa. Nanti juga bisa saling sharing. Siapa tahu bisa saya gunakan juga untuk anak saya di rumah. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ani yang telah menyampaikan pengalamannya bersama putranya yang sudah biasa sampai umur 21 tahun ya Bu. Ya, sampai umur 21 tahun. Jadi ya, kalau sekarang putra putri Bapak Ibu masih di kelas 1, ya berarti Bu Ani sudah berapa belasan tahun lebih dulu mengalaminya ya. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab bersama Ibu Ana, kita akan menyaksikan dulu pemaparan dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan kondisi sekolah dan kurikulum yang ada di sekolah. Kepada Bapak Sumarno kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya Bapak Ibu menyekolahkan putra putrinya di SLB Negeri Pati dengan niatan bahwa putra putri Ibu akan lebih baik, sehingga dari program Bapak Ibu untuk dilaksanakan di SLB Negeri Pati, bagaimana langkah-langkahnya di SLB Negeri Pati, apa kiat-kiatnya, apa usahanya, sehingga Bapak Ibu berusaha untuk menyekolahkan anaknya di SLB Negeri Pati. SLB Negeri Pati ini tentunya mempunyai visi dan misi, dan visinya adalah untuk membentuk pribadi peserta didik unggul dalam prestasi, berbudi pekerti, jujur, luhur, beriman, bertakwa, dan mandiri. Misinya yaitu membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan semangat, keunggulan, kehandalan, serta keteladanan. Dan yang berikutnya adalah melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan atau padat. Keempat, yaitu meningkatkan prestasi bidang akademik, iptek, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, yaitu menunjukkan sikap santun dan masyarakat, bidang masyarakat. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan baik yang bagi anak luar biasa. Bapak Ibu, itu merupakan visi-misi kita untuk tujuan sekolah, yaitu pada dasarnya mewujudkan pelayanan optimal bagi anak berkebutuhan khusus sehingga dapat mandiri dan berperan serta dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa, menyelenggarakan pendidikan berkualitas serta meningkatkan manajerial pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan, bahwa jaringan dalam upaya pengembangan sosialisasi SLB Negeri Pati. Nomor 5, yaitu memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak luar biasa. Bapak Ibu, ini adalah visi-misi dan tujuannya. Tapi yang penting ini bagaimana putra putri Bapak Ibu di SLB Negeri Pati itu mendapat pelayanan. Yang penting itu, apapun visi misinya, apapun tujuannya, yang penting putra putri Bapak Ibu terlaksana atau tertangani di SLB Negeri Pati. Programnya untuk kurikulum
ada kurikulum dan istiwaan, sehingga dalam berbagai praktek baik di sini saya menekankan untuk pelaksanaan kurikulum di lingkungan SLB Negeri Pati. Di SLB Negeri Pati ini dipakai dua kurikulum. Pertama kurikulum Merdeka, yang kedua adalah kurikulum 13 atau tahun 2013. Kurikulum ini tidak serta-merta juga melaksanakan kurikulum 13, tapi pelaksanaan kurikulum 13 harus disertakan dengan mendekatkan diri ke kurikulum Merdeka. Untuk kurikulum Merdeka dilaksanakan di kelas 1, 4, 7, dan 10. Dan untuk kurikulum 13 yaitu di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, 9, dan juga kelas 11, 12. Itulah pelaksanaan kurikulum Merdeka dan juga kurikulum 13. Dan kurikulum ini, kurikulum khususnya untuk kurikulum Merdeka kita laksanakan tahun ini, yaitu tahun 2023 nanti. Jadi semester 1, besok semester 2. Bapak Ibu, kurikulum Merdeka dan sistemnya itu sebetulnya sudah dilakukan oleh SLB sejak dulu. Ya. Adanya diferensial itu benar-benar sudah dilaksanakan sudah sejak dulu. Sehingga memang tidak ada bedanya, SLB tidak begitu terasa, karena sejak dulu itu sudah dilaksanakan. Dan pelaksanaan kali ini adalah pelaksanaan formalnya. Dulu kalau anaknya itu 5, itu semuanya berbeda semua, karena kemampuannya berbeda, betul-betul berbeda. Sehingga kenapa diferensialnya itu sempurna atau penuh. Lain lagi di SMK atau SMA itu diferensialnya tidak begitu jauh, perbedaan tidak begitu jauh, karena mereka rata-rata ke atas. Dan pelaksanaan kurikulum Merdeka ini kita harapkan sampai ke program-program di mana program aksi nyata, proyek-proyek yang kita laksanakan kita sesuai dengan ketentuan yang ada, ketentuan pemerintah. Bapak Ibu, pada intinya SLB Negeri Pati ini melaksanakan kurikulum Merdeka berdasarkan keputusan Kepala Badan Standarisasi Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 044/H/KS/2002 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka pada tahun 2022-2023. Dan keputusan ini menimbang, mengingat, serta menetapkan dengan berbagai keputusan Kepala Badan Standarisasi, maka
untuk SLB Negeri Pati ditetapkan di nomor nomornya 58.110 ditetapkan bahwa SLB Negeri Pati melaksanakan program mandiri berubah. Demikian keputusan ini saya bacakan karena agar Bapak Ibu tahu kenapa menggunakan kurikulum merdeka. Bapak Ibu, saya kembalikan ke slide bahwa kurikulum pelaksanaan kurikulum ini kita lakukan dengan berbagai macam cara dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kita melakukan proses penguatan profil pelajar Pancasila, memanfaatkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sehingga untuk anak didik kita berupaya untuk mendapatkan keterampilan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Demikian Bapak Ibu, program-program dari SLB Negeri Pati, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak semua yang telah menyampaikan tentang berbagai program kegiatan di sekolah. Ya, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami punya 15 menit untuk tanya jawab dengan mengakomodasi 4 pertanyaan untuk Ibu Ana dan Bapak Kepala Sekolah. Silakan kepada Bapak yang ingin bertanya, kami persilakan. Yang bertanya 1, 2, ya, kita dulu 3. Oke, sementara 3 dulu ya. Saya mulai dari yang paling belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri. Ini saya mau bertanya kepada Bu Ani masalah tentang makanya, karena selama ini anak saya yang umur 8 bulan itu saya coba kasih musik, masih menolak, kasih olahraga dia menolak, kasih mewarnai atau yang berwarna-warni dia juga masih menolak, jadi masih masanya masih bermain terus gitu loh. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Setelah pertanyaan kedua, tadi siapa tuh? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Desi Nurhayati, Wali Murid dari Yogyakarta Pak Jatimah kelas 7C. Ini Bu, prinsip pengasuhan orang tua tadi kepada anak ABK. Alhamdulillah anak saya anak Down syndrome. Tentang pengasuhan orang tua tadi Bu, begini, bagaimana cara melakukan pengawasan dan pengontrolan orang tua secara konsisten. Padahal kami sekeluarga semua itu kami sangat sibuk Bu. Bapaknya itu pedagang di pasar, berangkat ajar. Saya guru TK, terus kakaknya kuliah. Anak saya titip kadis. Saya nggak bisa ngawasi terus Bu. Terima kasih, nggak bisa anak. Terima kasih Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dan lagi ini untuk Bapak Kepala Sekolah, sebenarnya saya
2C. Anak saya autis sekarang udah umur 10 tahun setengah. Kebetulannya belum begitu bisa. Jadi dia cenderung diam. Kalau nggak diajak ngomong, dia nggak keluar ngomongnya juga. Kebetulan dia terapi, udah diet, dia patuh juga. Udah dari bina diri. Cuma saya baru mulai mencuci piring sudah. Apakah ini dalam menyetrika saya belum masak belum karena saya masih takut. Dia kan belum mengerti bahaya ya. Saya maksudnya terlambat memulai langkah-langkah dalam membina anak saya. Maksudnya apakah ketika sudah mengajari itu tuh maksudnya sudah pas harus lebih banyak gitu. Karena saya juga belum menemukan bakatnya dia. Karena kalau disuruh menulis dia kayaknya juga enggak gitu. Tapi kalau disuruh misalnya merapikan baju, menjemur itu dia enjoy mau. Jadi harus apa yang harus saya lakukan, masukkan buat saya gitu. Sama satu lagi Bu, nanti saya boleh konsultasi pribadi nggak lewat WA atau apa? Kan jenengan warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk jawaban-jawabannya yang Saya sukai. Frekuensinya yang paling sering dia lakukan itu apa? Itu yang saya lakukan ketika pertama kali saya mengenal bakatnya. Jadi anak saya itu Bapak Ibu, kalau dikasih buku sehari bisa 1 buku habis. Dia penggambar yang tidak terpola sama sekali. Hanya mencoret-coret membuat bentuk yang tidak menurut saya tidak terpola gitu. Kemudian saya terbersih mungkin bakatnya menggambar kayak gitu. Saya coba dia di media yang lain. Saya arahkan untuk coba kamu menggambar ini, tema ini. Ternyata bagi anak-anak yang memiliki bakat tidak mau diarahkan begitu. Kalau dia memang suka menggambar, dia akan menggambar sesuai keinginannya sendiri. Nah, Bapak, Ibu tadi untuk menggali bakat putra putri jenengan, nanti mungkin bisa dilakukan dengan jenengan mendampingi. Kira-kira apa hal yang sehari-hari dilakukan yang itu sangat dia minati, Bapak Ibu. Jadi, kenapa dia selalu melakukan itu yang hubungannya dengan bakat ya? Ini hubungannya dengan bakat, misalnya ya seperti itu menggambar, atau mungkin dia menyanyi terus, atau mungkin mengikuti petungan nada. Jangan sepelekan yang dia begitu. Misalnya anak-anak kan suka begitu. Bisa saja itu jadi awal bakatnya anak-anak, atau mungkin dia berlari terus lari. Bisa jadi itu juga awal bakatnya anak-anak, tapi juga kita salurkan ke olahraga. Semua perlu kita coba. Mungkin ini kok tenaganya nggak habis-habis ya. Mungkin bisa kita menyalurkan biar tenaganya habis ini ke olahraga, misalnya dengan ikut renang seperti itu. Nanti kita lihat progresnya. Ketika progresnya mungkin biasa saja atau apa, tidak terus kita membesarkan bukan bakat anak, tetapi apa yang sudah kita lakukan tadi sudah maksimal atau belum untuk menggali bakat anak-anak kita. Jadi kita cari mana yang ketika anak melakukan itu nyaman, dia nyaman. Kalau nyaman itu berarti kembali ke waktu durasi. Kalau dia cuma setengah jam sehari berarti tidak nyaman Bapak Ibu. Tetapi kalau dia bisa melakukan itu dalam waktu yang lama dan berulang-ulang, bisa jadi itu menjadi bakatnya anak-anak. Kemudian yang kedua, pola yang konsisten ya. Karena orang tua bekerja ya, orang tua bekerja. Mohon izin bertanya, di rumah kalian sudah ya? Di rumah sama siapa? Kalian siapa Bu? Gimana? Setiap harinya
2012 ya. Berarti setelah di rumah sama ibu ya. Nah, jadi sama ibu ya. Ini tadi saya kesini, saya tinggal sendiri Bu, karena bapaknya masih di Batak. Terus nanti kalau siang saya tuh PPI, bapaknya itu menata ikan, penjual ikan. Ya. Jadi saya hari-hari itu biasanya di depan TV itu yang belajar. Kalau saya sudah pulang dari tak ada di, saya jadi sering di rumah sendiri. Saya kunci di rumah. Berarti anaknya di rumah sendiri nunggu ibunya pulang, tidak ada teman-teman juga Bu. Ini memang ibu sekali lagi memang anak-anak spesial kita membutuhkan pendampingan yang spesial juga. Jadi memang kita harus juga mengatur waktu kita juga untuk mendampingi, sekalipun itu tidak lama. Untuk menerapkan pola yang konsisten kan dibangun dari komunikasi dulu. Jadi kita ke anak kita kok ada komunikasi. Kalaupun mau ditinggal, kita sudah meninggalkan pesan-pesan. Jadi bisa diajak komunikasi ya sebenarnya ya Bu. Jadi nanti kamu jam segini, di jam ini aku begini. Kalau belum bisa baca jam, digambar di kertas. Arah jarum jamnya itu bisa dipakai teman-teman anak. Karena kan kalau membaca jam 2, itu kan teman-teman kalau jarum jamnya ke arah begini, kamu belajar ini. Jadi kita ya memang akhirnya kalau meninggalkan anak-anak kita sudah menyiapkan yang di rumah Bu, bukan menyiapkan tayangan TV, bukan. Nanti ketika anak sudah terbiasa menikmati tayangan TV, biasanya anak-anak akan malas untuk berkomunikasi dengan kita. Bahkan ketika kita pulang saja kita sudah tidak disambut oleh anak kita karena sudah asik dengan yang TV tadi. Memang saya kalau untuk TV saya batasi karena tontonan itu kita kan kalau tidak bisa mengontrol apa yang tersebar di anak-anak, kita tidak bisa memfilternya apakah nanti itu akan dibawa ke sekolah, kita kan tidak tahu. Siapa yang bisa menjamin apa yang ditonton anak kita di rumah kalau kita tidak tahu, begitu ya. Jadi kalau saran saya Bu, dibuatkan plan, jadi dibuatkan kegiatan dari pulang sekolah. Nanti kan dengan mau berangkat ke TK, itu anak kan sudah membawa, sudah disiapkan dengan plan itu. Kalau memang kegiatan itu membutuhkan media, membutuhkan sarana, kan ketika keluar rumah sudah menyiapkan itu. Jadi jam ini begini, nanti ambilnya di sana ya. Terus nanti akan terpola Bu, sudah akan otomatis mengikuti. Karena akan melihat kok. Jadi kalau kamu ada alarm di rumah Bu, pakai alarm. Tidak apa-apa, ada HP ini, yang tinggal ada HP. Nah, HP-nya itu di alarm Bu. Jadi kalau bunyi alarm itu menandakan dia ke aktivitas selanjutnya. Aktivitas selanjutnya seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak sekolah seperti itu memang los-losan. Nah, malam harinya penjenengan kan sudah di rumah. Ditanya Bu, putranya ditanya. Tadi sudah apa aja? Yang ibu kasih sudah dikerjakan belum? Kalau kamu udah dikasih centang-centang itu, jadi untuk anak belajar bertanggung jawab bahwa yang dipesankan oleh ibu tadi sudah dilakukan. Kalau kita memang orang tua yang itu memang kesulitan Bu. Kalau kita tidak di rumah tidak ada yang di sini. Kalau misalnya ada di sini kita menginginkan jadwal tadi bisa kalau nanti ini di larangnya
bisa baca pakai gambar ya, gambar aktivitasnya. Jadi sini jam, gambar jamnya, di sini aktivitasnya, gambarnya. Bisa di browsing itu misalnya tidurnya ya gambar orang tidur, makannya ya gambar itu bisa. Kalau belum bisa lagi di garis, dikasih garis hukum supaya anak lebih memahami maksud dari kegiatan itu. Yang selanjutnya memberi pengakuan ya, tidak ada kata terlambat untuk perlakuan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi perlakuan itu treatment tidak didasarkan pada usia, tetapi tahap pencapaian sampai di mana. Kalau masih umur 15-17 kok baru diajarkan mencuci piring, tidak masalah Ibu, karena mungkin saja anak kita ada gangguan motorik, jadi yang gangguannya itu diselesaikan dulu motoriknya, kita terapi dulu. Mungkin kalau nyuci piring nanti jatuh piringnya, kita kan tidak bisa memaksakan hanya karena usia 10 tahun baru sudah mencuci piring, padahal anak kita ada hambatan di motoriknya. Tidak, ini contoh ya. Jadi kita fasenya mengikuti perkembangan anak kita saja. Kalau memang dia sudah, pertama poin matematiknya tuntas, itu dulu yang perlu kita tuntaskan. Kalau misalnya di usia dini sudah bisa, tesnya kita naikkan perlahan-lahan. Dari TTT mungkin makan sendiri, mandiri sudah, ganti baju sendiri sudah, kita naikkannya pelan-pelan. Karena kalau sampai merebus air, menyetrika, itu memang sudah di fase yang lebih tinggi. Jadi kita yang rendahnya dulu kita tuntaskan, yang kita butuhkan yang merawat dirinya sendiri sudah tuntas dulu, tidak ada bantuan dari orang tua lagi. Setelah itu baru kita naikkan perlahan-lahan. Naikkan perlahan, mulai dari kupas buah dulu, kupas sayuran, mungkin membantu kita mengerti sayuran itu dulu. Jadi kalau itu sudah bisa, ya itu yang mungkin sekiranya sedikit agak berbahaya nih kalau hubungan dengan api seperti itu, mungkin sudah harus dia butuh pembimbingan penuh. Jadi yang kira-kira tidak membahayakan, sesuaikan stepnya. Kira-kira sudah bisa, baru ditambahi, tapi ya jangan memaksakan anak untuk segera bisa. Pasti nanti lama-lama bisa, tetapi jangan dipaksakan untuk segera. Ya, ikuti saja. Anak tuntas naikkan, anak tuntas naikkan seperti itu. Ya, terima kasih. Ada Bu? Sudah? Enggak, kamu boleh Terima kasih. Terima kasih. ya. Maksudnya kan ini saya sudah mengajari, maksudnya kayak apa cuci piring dia sudah mau bersedia, mencuci juga sudah bersedia, walaupun dengan pendampingan maksudnya masih harus dilihatin gitu ya. Cuma saya belum ngasih dia menyetrika untuk bahkan menyetrikakan kolor sendiri itu saya masih belum ngasih gitu loh Bu. Saya masih gimana ya, masih takut apakah saya betul apa yang saya rasakan, apa harus maksudnya misalnya saya kasihkan sekarang apakah enggak apa-apa gitu, maksudnya itu loh. Maksudnya saya dari dia ngupas kentang, ngupas itu untuk jambu dia gitu. Cuma untuk masalah yang ini misalnya kayaknya terkait kompor itu, jadi saya sendiri gitu loh, maksudnya masih ketakutan untuk ngajari dia apakah betul, apakah sebenarnya juga diberikan gitu loh Bu, untuk memulai mereka juga gitu, untuk mengingat dia tentang bahaya gitu. Kayak pisau juga kan sebenarnya dia juga belum tahu, belum ngerti kalau mengenai dia gitu loh. Apakah misalnya diberikan harus dimulai sekarang apa nanti nunggu gimana gitu loh maksudnya, saya harus gimana. Dan ya berarti Bu, yang harus dilakukan pertama kali adalah memandangkan bahaya itu sendiri ke anak.
Jadi kalau pisau, ini pisau, lihat tajam, ujungnya tajam, ininya tajam. Kalau tergores kita bisa berdarah. Jadi kita memahamkan ke anak dulu tentang bahaya ini dulu. Misalnya ini api, tidak apa-apa Bu diajak ke depan kompor misalnya, tapi sebenarnya yang menyalakan dulu. Lihat, apinya nyala, tetapi ini bisa berbahaya. Kita pegang anak kita, rasanya apa? Panas. Ya, sensornya bergerak sendiri tuh, oh panas. Berarti kalau panas, kamu jangan nyenggol. Berarti kalau menyalakan harus hati-hati. Tetapi yang kita utamakan pemahaman tentang bahayanya dulu, bukan langsung prakteknya. Yang praktek penjenengan memperlihatkan itu. Seperti nyetrika juga, kalau penjenengan waktu nyetrika biasanya putra-putrinya hadir ya. Ini ibu nyetrika, tapi nanti kalian jangan harus bisa, cuma hati-hati. Ini panas, kalau tidak kan di sini kan berbahaya deh. Kita bisa coba dikasih apa? Hangat saja ke angka yang hangat. Dicobakan gini. Panas kan? Berarti kalau kita nanti setrika hati-hati supaya tidak kena tangan kita. Itu dipahamkan dulu tentang yang bahaya dulu. Api, pisau seperti itu memang harus konsepnya di sini ada dulu dan praktek. Gitu. Nanti kalau kira-kira sudah paham konsepnya, jangan baru mengajarkan ke prakteknya. Jadi Bu, nggak harus sekarang. Tetapi kalau mengajarkan konsepnya boleh dimulai dari sekarang. Tetapi kalau prakteknya tunggu sampai anak benar-benar siap. Gitu. Oke. Jadi pelan-pelan gitu. Bosan, ya. Saya juga ngajarnya dulu tak nyonyokin dulu Bu. Pegang dulu panas. Nanti kalau kena kompor ya panas. Tapi panas tapi tidak terbayang kan. Ya, kan pasti itu. Sama kayak kita kalau misalnya ada anak yang memang sensornya terganggu, kadang kita memancing dengan disisir tangannya. Kadang-kadang ada yang disisir ya. Ini kan tidak ada rangsangan dari tahu. Oh, kalau kena ini pensil ternyata rasanya seperti ini. Biasakan gitu. Konsepnya ditanamkan dalam prakteknya dulu. Ya banyak. Ya, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Bapak Sumarno terkait tambahan jam. Silakan Bapak. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu di sini meluangkan waktu betul-betul memaksimalkan ini. Jadi betul-betul memanfaatkan yang kami sediakan dalam pelaksanaan tentang waktu, konsep waktu dan keuangan. Ini kita telah berprogram dalam satu kurikulum, di mana kurikulum telah ditetapkan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan atau sekolah dengan baik. Dan pelaksanaan ini bisa dilakukan tambahan tergantung dari guru ataupun sekolah tersebut. Kalau perlu ada tambahan guru, maka guru itu telah memprogramkan konsep waktu dan tentang uang secara bertahap. Dan pelaksanaan kurikulum merdeka ini disesuaikan dengan kemampuan anak untuk menyerap ilmu tersebut. Karena dengan bertahapnya pemberian konsep tentang waktu dan keuangan, ada uang itu bisa membuat anak tetap disampaikan karena guru sudah paham tentang anak. Dan ini akan dijelaskan langsung oleh Bu Bayu
Silakan Ibu. Saya menambahin saja kemudian untuk program pelajaran yang ada di kelas itu semua sudah disesuaikan dengan kebutuhan anak. Nanti akan guru yang bertanggung jawab untuk menyesuaikannya. Jadi kurikulum yang ada, kali-kali yang ada itu memang kompeten, tapi tugas guru adalah menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi kami yang akan menerapkannya ke anak-anak yang jenengan. Jadi dilihat juga dengan karakternya. Apakah misalnya anak jenengan ini butuhnya apa? Guru yang memodifikasi seperti itu. Jadi sudah yang Bu Ana sampaikan tadi sudah dijalankan oleh kami. Cuma yang jadi penekanannya adalah saat anak menerima pelajaran di kelas, itu kan terkadang anak beten-beten ibu, ada yang menyerapnya gampang, ada yang tidak. Nah itu nanti saya dan tim kurikulum akan mencoba memilah lagi kira-kira mana yang pas untuk anak-anak tertentu dan mana yang pas untuk anak-anak tertentu. Jadi kita melihat lagi dulu, nanti akan ada seperti pemilihan kebutuhan di kelas. Kami di kurikulumnya, tim kurikulum kami ini sedang menggodok kembali Ibu pencapaian-pencapaian yang harus dicapai oleh anak-anak kami, anak-anak kita semuanya seperti itu. Jadi sudah dijalankan Ibu. Jadi tidak perlu khawatir untuk uang, untuk jam itu memang poin utama dari kelas 3 SD itu sudah ada. Kami sudah menerapkan, sudah menerapkan. Bahkan sampai di kelas akhir itu bisa diulang lagi seperti itu. Jadi itu sudah kami terapkan. Jadi nggak perlu khawatir apa-apa yang memang harus kami terapkan, insya Allah akan terapkan dan tim kurikulum kami terus menggodok dalam artian apa yang penting yang harus disampaikan untuk anak dan apa yang tidak penting itu tidak akan kami sampaikan seperti itu. Karena tuntutan anak-anak itu adalah anak bisa mandiri seperti itu ya Bu, dan saya garis bawahi kembali untuk anak tunagrahita, anak tunarungu yang mempunyai double handicap atau anak tunanetra yang mempunyai double handicap itu tidak akan kami tekankan pada akademik. Jadi panjenengan semua jangan berharap muluk-muluk besok anakku itu belajar ya Bu. Jangan berharap itu. Jadi saat panjenengan kirim ke kami yang jenengan harapkan adalah anak saya bisa mandiri. Bukan anakku harus bisa baca ya Bu, anakku harus bisa berhitung ya Bu, anakku bisa berkadun. Bukan itu Bu. Jadi saya harap keluar dari sini panjenengan semuanya di dalam diri. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Bu Ana ya, tahu ini juga dalam diri panjenengan semua. Tekankan kembali, anakku bisa mandiri, bukan anakku bisa baca, tulis, hitung. Bukan itu yang penting. Itu memang penting, tapi kalau untuk anak tunagrahita, anak tunarungu yang double handicap, anak autis yang berat, anak netra yang double handicap itu sudah bisa Bu. Kami yang kami tolong apa kemandiriannya yang kami tolong. Seperti itu ya Ibu. Bisa diterima Ibu? Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Bayu yang telah mewakili tim untuk memberikan jawaban. Selanjutnya kami aturkan terima kasih karena waktu sudah siang dan kita Bapak Ibu mungkin sudah ada kepentingan yang lain. Kita akan akhiri dari kita. Dan terima kasih sekali lagi kepada narasumber Ibu Ana dan Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat kepada seluruh. Kami sampaikan kembali bahwa anak-anak spesial, anak-anak istimewa kita terlahir dari orang tua yang istimewa pula. Jadi
apapun kondisi mereka, bagaimanapun mereka, itu adalah kelebihan kita juga sebagai orang tua. Jika di rumah Bapak Ibu adalah orang tua, maka di sekolah Bapak Ibu guru adalah orang tua bagi anak-anak. Itu. Terima kasih kami aturkan yang sebesar-besarnya. Saya Umi Sadiki mohon undur diri. Mohon maaf jika selama acara, selama mendampingi banyak salah dan silapnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Silakan Ibu. Mohon maaf untuk tadi Bapak atau Ibu yang bertanya bisa maju ke depan untuk menerima hadiah. Bu, foto bersama dulu ya. Acara seminar hari ini. Demikian seminar kita hari ini. Sebelum kita tutup, saya selaku membawa acara memohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan dari Bapak dan Ibu seluruh peserta. 11.20. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Pondoripun dari semoga selamat sampai tujuan masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi Naya? Wede lagu. Ikutin Naya. Bisa.